Halo semuanya, saya Alvina Patricia dengan Alvin Nathanael Atmaja dari Teknik Elektrokonsentrasi Mekatronika Unpar akan mempresentasikan tentang perancangan elemen mesin pada floor crane. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi, cara kerja, dan mekanisme dari floor crane ini. Fungsi alat dari floor crane ini adalah digunakan untuk mengangkat benda. Pada kasus ini, yang diangkat adalah sebuah engine dengan bantuan motor yang berada di kiri bawah. Lalu lalu selanjutnya adalah cara kerjanya. Cara kerja dari mesin dari alat ini adalah benda yang diangkat terhubung ke kontrol satu, lalu kontrol satu terhubung ke kontrol 2 yang berada di pin C. Selanjutnya, kontrol 2 terhubung ke motor untuk menaikkan atau menurunkan beban. Mekanisme motor adalah sebagai berikut ini, yaitu motor bergerak secara anti-clockwise mengakibatkan tali tergulung sehingga benda naik. Lalu motor bergerak secara clockwise, maka mengakibatkan tali diulur sehingga benda turun. Pertama-tama, eh, kami menghitung terlebih dahulu sentroid beban dari batang atas terlebih dahulu. Di sini kami mengasumsikan bahwa batang atas mempunyai berat 800 pound. Di, di, eh, di dengan dengan gambar yang berwarna merah, titik-titik yang berwarna merah tersebut. Lalu cara menghitung dari sentroid untuk horizontalnya, bagian horizontalnya, dilakukan pencarian XI, lalu luas AI, dan perkalian antara XI dan AI. Titik 0,0 berada di titik di kiri bawah dari batang atas tersebut. Di sini pertama-tama kami membagi-bagi terlebih dahulu batang atas ke dalam beberapa bagian, yaitu ada segitiga 1 dan 2, lalu 5, segitiga 5. Dan ada persegi panjang 3 dan 4. Di sini rumus yang perlu diketahui adalah pada segitiga 1 eh, menggunakan rumus 2/3 kali alas, karena segitiga 1 eh, mempunyai mempunyai eh, titik yang lebih berat di kanan, bagian kanan. Berbeda dengan segitiga di 2 yang mempunyai titik berat di kiri, sehingga rumusnya adalah sepertiga kali alas. Pada nomor 2, di situ terdapat 6 ditambah sepertiga kali 36. 6 yang dimaksud adalah eh, jarak 0,0 ke segitiga 2 tersebut. Lalu untuk rumus dari persegi panjang, eh, digunakan rumus setengah kali alas. Seperti nomor 4 contohnya. Selanjutnya, karena sudah diketahui XIAI, jumlah XIAI dan jumlah dari AI secara total, maka didapatkan 16,63 inch dari 0,0. Itu adalah titik X sentroidnya. Eh, karena batang atas mempunyai orientasi 30 derajat dari sumbu horizontal, maka dicari eh, tit- panjang horizontal yang sebenarnya, yaitu dengan menggunakan cos 30 derajat sama dengan A, yaitu panjang horizontal yang sebenarnya dibagi 16,63, sehingga hasilnya adalah 14,4 inch. Selanjutnya ada perhitungan sentroid pada batang bawah menggunakan cara yang sama, didapatkan hasil yaitu 4,3 inch. Di sini
dilakukan perhitungan sudut terlebih dahulu sebelum perhitungan statika. Di sini ada uh, panjang AC yang terlebih dahulu dicari dengan menggunakan trigonometri sehingga diketahui panjangnya adalah 30,6 inch. Selanjutnya ada pencarian sudut beta, yaitu sebesar 11,3 derajat dengan menggunakan arc tangen, seperti yang di kanan atas, perhitungan di kanan atas. Dengan diketahui sudut beta dan sudut 30 derajat, maka dapat diketahui juga sudut ACB yang adalah 108,7. Selanjutnya pencarian AB panjang AB dengan aturan kosinus seperti di kanan ini, sehingga didapatkan panjang AB adalah 40,17. Selanjutnya dicari juga alfa dari segitiga tersebut dengan perhitungan yang uh, di kanan ini, yaitu 18 per sin alfa sama dengan 40,17 per sin 108,7. Di sini digunakan derajat dari 108,7 tersebut untuk mencari alfa ini. Sehingga alfa yang didapatkan adalah 25,12 derajat. Selanjutnya ada pencarian gamma, yaitu dengan cara 180 dikurangi 90 dikurangi beta, sehingga didapatkan 78,7 derajat. Dengan diketahui eh, alfa dan gamma, maka dapat diketahui juga sudut theta. Sehingga persamaannya adalah 180 dikurangi alfa dikurangi gamma, hasilnya adalah 76,18 derajat. Selanjutnya, sebelum memasuki perhitungan statika, diperlukan juga diagram benda bebas dari floor crane ini. Di sini, pertama-tama kami meninjau terlebih dahulu batang atas dari diagram bebasnya, seperti pada gambar di kiri ini, di kiri bawah, dengan garis-garis hijau dan tulisan warna hijau ini. Lalu, uh, di, lalu untuk mengawali perhitungan statika, di sini kami menghitung terlebih dahulu momen di titik C dari batang atas dengan persamaan di kanan atas ini dengan uh, dengan clockwise adalah positif. Sehingga didapatkan dari perhitungan ini adalah gaya FB atau batang dua gaya sebesar 2566,89 pound. Perlu diperhatikan juga bahwa batang ini mempunyai orientasi 30 derajat, sehingga uh, perlu dimasukkan kosinus 30 derajat dan sinus 30 derajat seperti di perhitungan kanan ini. Selanjutnya ada katrol juga, Untuk DBB katrol. untuk DBB katrol, di sini ada beban di katrol pertama sebanyak 420 lb dan tersambung ke kiri bawah 420 lb yang tersambung lagi dengan katrol 2. Sehingga untuk melawan beban yang ke kanan, ada beban yang ke bawah yaitu 420 lb juga. Pada katrol di titik sentroidnya terdapat gaya-gaya yang melawan gaya yang ada agar posisi tetap stabil. Yang dimasukkan ke dalam DBB di bawah atau di dalam batang adalah kebalikan dari yang ada di sentroid katrol. Sehingga ketika di atas di gambar katrol ke atas 420 lb dan ke kanan atas pada batang 420 lb mengarah ke bawah dan ke kiri bawah. Setelah itu ada juga FCX dan FCY. Ini adalah gaya dari pin pada bagian pin C. Kita belum tahu arahnya sehingga diasumsikan ke atas dan ke kiri.
Jika arahnya berlawanan, maka hasilnya akan diperoleh minus. Selain itu ada juga eh, batang piston yang dianggap batang dua gaya yang memberikan gaya FB. Dan setelah melalui perhitungan sigma MC sama dengan 0 diperoleh FB bernilai 2566,89 lb. Selanjutnya adalah perhitungan statika untuk gaya horizontal dan gaya vertikal dari batang atas tersebut. Di sini kami mendapatkan bahwa untuk FCX bisa didapatkan dari sigma Fx sama dengan 0, yaitu bernilai 613,16 pound. Dengan dengan persamaan pada awalnya ada min FCX ditambah FB dikali cos 76,18 derajat sama dengan 0. Lalu selanjutnya ada sigma FY sama dengan 0. Di sini ada persamaan FCY minus 420 minus 420 minus 800 ditambah FB sin 76,18 sama dengan 0 sesuai dengan diagram bebas pada di kiri. Sehingga didapatkan gaya FCY adalah minus 852,58 pound. Selanjutnya adalah diagram bebas dari batang dua gaya. Karena batang dua gaya, sehingga FA sama dengan FB. Dengan FB yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu 2566,89 pound. Batang dua gaya ini mengalami tekanan karena digunakan untuk menahan beban yaitu yang 420 lb. Sehingga pada batang dua gaya mengalami tekanan dan pada batang yang di atasnya memiliki arah sebaliknya. Selanjutnya ada perhitungan untuk batang bawah. Di sini eh, terdapat DBB juga yang harus dimasukkan. Pada pin C terdapat FCY dan FCX. Lalu pada pin di titik A terdapat FA dan di titik D terdapat eh, eh, ada momen D, lalu ada FDX dan FDY karena floor crane ini masuk ke dalam tanah agar tidak bisa balik floor crane ini. Lalu selanjutnya ada perhitungan eh, hasil perhitungan yang didapatkan yaitu FCX adalah 613,13 pound, FCY adalah 852,58 pound, dan gaya FA adalah 2566,89 pound. Perhitungan statika pertama yaitu adalah momen D sama dengan 0. Di sini eh, didapatkan persamaan FCX kali 38 ditambah FCY dikali 6 dikurangi FA kali cos 76,18 derajat dikali 8 dikurangi MD dikurangi 1500 yang dikalikan dengan 12 dikurangi 4,3 sama dengan 0. Sehingga didapatkan MD adalah 11.960,29 pound inch. Lalu dilakukan perhitungan juga pada sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Di sini didapatkan dari sigma fx sama dengan 0 adalah fdx adalah 0 pound dan fy dari sigma fy sama dengan 0 didapatkan fdy bernilai 3.140 pound. Selanjutnya adalah motor. Untuk perhitungan motor, daya motornya dan torsinya, serta rotasi per menit dari motor tersebut. Di sini kami mengasumsikan bahwa benda naik sebesar 2,5 meter per menit.
dengan hasil percobaan yang seperti pada di kiri bawah, di kiri tengah tersebut. Pada perhitungan ini, dihitung terlebih dahulu RPM dari motor tersebut. Jika asumsi yang tadi diketahui yaitu kecepatan naiknya adalah 2,5 meter per menit, diubah terlebih dahulu ke inch per menit sehingga hasilnya adalah 98,4252 inch per menit. Satu round adalah 2pi kali R, yaitu dengan R dari jari-jari motor yang dimaksud adalah 1,5 inch seperti pada gambar di kiri, sehingga satu round dari motor tersebut adalah 3pi. RPM motor adalah 98,4252 dibagi 3pi sehingga hasilnya 10,44 untuk RPM-nya. Lalu selanjutnya ada torsi, perhitungan torsi. Di sini Fm dikali Rm. Fm ini dari katrol, dari gaya katrol tersebut, sehingga didapatkan 420 pound, lalu dikali jari-jari motor yang sudah disebutkan adalah 1,5 inch. Di sini didapatkan torsi motor adalah 630 pound inch. Selanjutnya dilakukan perhitungan horsepower, pencarian horsepower ini, yaitu dengan cara torsi dikali RPM dibagi 63.000. Sehingga hasilnya adalah 630 kali 10,44 dibagi 63.000 adalah 0,1044 horsepower. Lalu selanjutnya ada daya motor. Yang dimaksud daya motor ini adalah perubahan dari horsepower ke watt. Sehingga 0,1044 dikali 745,7 untuk konversi dari horsepower ke watt adalah 77,85 watt untuk hasil akhirnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan dan pada gaya titik khusus dan titik sambungan dilanjutkan oleh Alvina. Jadi gaya pada titik khusus atau titik sambungan adalah gaya-gaya yang kritis untuk patah saat diangkat suatu beban. Pada batang atas, bagian yang paling kritis adalah bagian pada setelah segitiga ini, karena terdapat perbedaan ketebalan pada batang. Nah, bentuk dari batang atas adalah I-beam, atau kalau dilihat dari samping, dimensinya berupa seperti gambar berikut ini. Dari I-beam ini, atau batang I, kita cari lagi center of gravity-nya dengan cara yang sama seperti di awal. Di sini dihitung dulu XI. XI ini adalah jarak dari titik 0,0 di kiri bawah. Itu tengahnya atau sentroidnya di mana? Karena bentuknya di sini persegi panjang semua, jadi adalah setengah dari panjangnya, yaitu 1,5. Sedangkan untuk ketinggiannya memiliki tinggi yang berbeda-beda karena beban lebih berat di bawah daripada di atas. Diperoleh YI, lalu AI adalah area dari persegi tersebut. Sehingga diperoleh bahwa sentroidnya adalah untuk X di 1,5 inch dan untuk Y di 1,9 inch dari bawah. Sekarang kita akan menghitung inersia dari setiap batang tersebut dengan informasi yang telah diperoleh. Rumus untuk inersia adalah I sama dengan 1/12 B H pangkat 3 min AY pangkat Y aksen pangkat 2. Y aksen ini adalah jarak dari sentroid global ke sentroid lokal atau sentroid di persegi 1, 2, atau 3. Untuk inersia pertama diperoleh 1/12 kali B. B itu adalah base-nya atau alasnya di sini 2 inch dan H-nya adalah 1,2 inch. Jadi H pangkat 3 plus area 2 kali 1,2 dikali
jaraknya pangkat 2. Di sini kan tadi kita udah peroleh YI-nya adalah 3,7. Dikurangi oleh sentroidnya yaitu 1,9. Sehingga diperoleh jaraknya adalah 1,8 inch. Jadi inersia dari balok pertama adalah 8,064 inch pangkat 4. Untuk inersia kedua dan ketiga dilakukan hal yang sama. Untuk inersia kedua, jarak Y-aksennya adalah 2,15 diperoleh dari YI dikurangin sentroidnya 1,9, sedangkan untuk yang ketiga jaraknya adalah minus 1,9 dikurangi 0,6 karena berada di bawah COG global. Maka jadi minus. Setelah mendapatkan I1, I2, dan I3 diperoleh I total yaitu dengan menjumlahkan ketiganya. Sehingga I total adalah 15,269 inch pangkat 4. Lalu pada batang atas dilakukan pemotongan. Pada bagian sebelah kanan terdapat gaya 420 lb dari katrol. Dan juga pada bagian potongan ada plus P untuk gaya horizontal, plus P pada gaya vertikal, dan plus M untuk momen. Di sini pemotongannya miring karena batang pada floor crane juga memiliki kemiringan 30 derajat. Sedangkan yang dipotong kan secara sebelum batangnya diangkat sudah dipotong. Jadi makanya plus P, plus M, dan plus P-nya jadi miring karena batang sudah dipotong terlebih dahulu. Di sini kita gunakan sigma Fx, Fy, dan sigma M sama dengan 0. Pada sigma Fx di sini ada plus P, jadi positifnya itu ke kiri. Terus ada plus 420 lb karena arahnya sama ke kiri juga, plus 420 sin 30 derajat. Dari yang bawah dijadikan satu sumbu dengan plus P yang miring. Sehingga plus P bernilai minus 630 lb. Untuk sigma Fy, di sini ada plus V yaitu ke atas, minus 420 cos 30 derajat. Itu bagian yang di sini ke bawah. Maka plus V bernilai 363,73 lb. Untuk sigma M sama dengan 0, diperoleh minus 14.185,5 pound inch. Setelah itu kita cari tegangan kritisnya dengan rumus MC per I. M ini adalah momen, C ini adalah jarak terjauh dari sentroid, dan I ini adalah inersia. Karena jarak dari sentroid ke bawah adalah 1,9 dan jarak terjauhnya berarti 4,3 kurangin 1,9 yaitu jarak bagian atas. Sehingga diperoleh 2,4. Tegangan kritisnya adalah 2229,69 pound per inch square. Karena safety factor-nya 15, maka dikali 15 menjadi 33.445,35 pound per inch square atau sama dengan PSI. Untuk pada batang kedua, bagian yang kritis adalah bagian pada gambar di kiri, yaitu ditandai oleh ungu, karena terjadi perubahan diameter batang. Nah, di sini I-beam-nya berbentuk seperti ini. Center of gravity-nya diperoleh untuk X 3 inch dan Y 4 inch karena simetri bentuknya. Atas dan bawah sama. Kiri kanan juga sama. Setelah itu, kita hitung juga inersianya. Maka diperoleh untuk I pertama itu 112 inch pangkat 4. Untuk I2 21,3 inch. Dan untuk yang ketiga 112 inch. Sehingga diperoleh I totalnya adalah jumlah dari ketiganya yaitu 245,3 inch.
Kita hitung lagi bagian batang atas yang dipotong sehingga diperoleh dengan sigma fx, sigma fy, dan sigma m sama dengan 0. Di sini kita memperoleh momennya adalah min 14.715,84 karena momen hanya dipengaruhi oleh jarak yang tegak lurus yaitu fcx dikali 24. Sehingga diperoleh tegangannya adalah mc per i diperoleh 239,97 pound per inch square. Dengan safety factor dikalikan 15 jadi 3.599,55 PSI. Untuk gaya pada dua belah batang, di sini karena batang dipengaruhi oleh FCX untuk momen di sebelah kanan, maka dilawan oleh karena FCX ini menghasilkan momen clockwise dilawan oleh bagian yang terpotong counter clockwise membentuk gaya berupa mulut ikan. Pada bagian potongan dihasilkan gaya yang kebalikannya yaitu clockwise seperti pada gambar di sebelah kiri. Jadi gaya FCX ini membuat gaya clockwise dilawan oleh gaya counter clockwise pada bagian lainnya, dan di sini ada gaya clockwise. Titik yang dianggap kritis lainnya adalah pin C, karena menyambungkan dua buah batang yang berat. Gaya yang dialami oleh pin C ini adalah FC yaitu 1050,17 lb. Untuk as lubung itu adalah D dikali T. D di sini adalah tingginya, diameternya, dan T adalah tingginya. Diperoleh 9 inch square. Lalu tegangannya adalah 116,68 C. Untuk bearing stress, untuk shear stressnya kita gunakan A section karena digeser ke kanan seperti pada gambar kiri ini, maka areanya adalah PR kuadrat. Jadi F per A nya adalah 148,56. Shear stress-nya adalah 148,56 C. Dikalikan dengan safety factor untuk bearing stress sehingga diperoleh 1750,2 C. Untuk pemilihan material dari 3 buah titik kritis, didapati bahwa batang atas adalah yang paling kritis dengan tegangan kritis 33.445,35 C. Maka disimpulkan bahwa steel A36 adalah material yang paling tepat karena memiliki yield strength 36.000 sehingga sampai maksimal 36.000 batang tidak akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Sekian, terima kasih.